لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Kita lanjutkan kajian hadis yang terhenti 4 pekan. Kali ini kita membaca kitab hadis Sahih Bukhari jilid 4, babnya Kitabul Ahkam, bab tentang hukum, subbabnya subbab tentang ra'iyah, kepemimpinan. Oh iya, sebelum kita membahas masalah hadis, pesan sponsor, mohon para jamaah nanti ba'da isya apabila ada kelapangan waktu untuk hadir di masjid kita ini dalam rangka pengajian akbar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini udah dibikin bagus. Ini Pak Victor yang bikin ya? Pak Victor yang bikin ya? Oh, Pak Victor sama Pak Dedi ya berdua ya? Oh gitu, subhanallah, luar biasa nih panitianya nih ya. Mohon jamaah kehadirannya nanti malam kita hadiri acara pengajian akbar. Baik, kita bahas hadis nomor 6711, bab ra'iyah, tentang kepemimpinan, subbab dari Kitabul Ahkam. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Umar ibn Hafs ibn Giyath, hadatsana Abi, hadatsana A'mas, hadatsana Sa'id ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam sari'atan wa amra alaihim rajulan minal ansar wa amarahum an yu'ti'uhu faghadiba alaihim wa qala alaysa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'ti'uni qalu bala qala azamtu alaikum lama jama'tum khataban aw qadtum naran summa dakhaltum fiha fajama'u khataban fa'aqadu afalahahuma bidukhuli faqama yanzuru ba'dahum ila ba'din qala ba'duhum innama tabi'na nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afaqad huluha bainama hum kadzalika idza khamadat narun wasakana ghadabahu wa dhukhira lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu law dakhaluha makharaju minha abadan innama ta'atu fil ma'ruf. Jadi ceritanya begini, lumayan hadisnya agak panjang ya, kita artikan. Diriwayatkan dari Umar ibnu Hafs ibnu Giyas, diriwayatkan dari ayahnya, meriwayatkan kepada kami A'mas,
meriwayatkan kepada kami Sa'id ibnu Ubaidah dari Abdurrahman dari Ali radhiyallahu an qala ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatun. Jadi Rasulullah melakukan sebuah perjalanan. Rasulullah memilih seorang pemimpin dalam sebuah ekspedisi, gitu kira-kira gitu ya. Wa amara alaihim rajulani minal ansar. Lalu Rasulullah memilih pemimpin ekspedisi itu dari kaum Ansor. Wa amarohum, dan Rasulullah memerintahkan an yuti'uhu, memerintahkan kaum muslimin yang ikut ekspedisi itu untuk mematuhi sang pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah, kira-kira gitu ya. Di dalam perjalanannya faghadiba alaihim, si pemimpin orang Ansor ini marah, nggak tahu marah kenapa, kepada kaum muslimin. Qala, dia berkata, alaisa qad amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, bukankah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian untuk mematuhi aku? Qalu, berkata nih para sahabat, bala. Qala azamtu alaikum lama jama'tum khataban wa aqadtum naran. Kalau begitu, dia lagi marah-marah nih, marah-marah yang kagak jelas gitu ya. Kumpulin kayu bakar, kata si pemimpin ekspedisi tadi. Lalu bakar itu kayu. Summa dakhaltum fiha, habis sudah jadi api besar, kalian masuk semua ke dalamnya. Ini kayaknya pemimpinnya rada-rada error nih yang diangkat oleh Rasulullah nih. Kok bisa begitu ya? Fajama'u khataban fa'auqadu falamahamu bidukhuli faqama yanzuru ba'duhum ila ba'din. Orang-orang itu yang diperintah oleh si pemimpin, oleh si Amir ini, mengumpulkan kayu bakar lalu dibakar. Begitu sudah membesar apinya, orang-orang itu saling memandang. Faqama, mereka berdiri, yang zuru ba'duhum ila ba'din, saling memandang satu sama lain. Qala, lalu mereka berkata, innama tabi'na Nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Kita ini kan diperintahkan oleh Rasulullah justru untuk menghindari bencana, untuk menghindari api, menghindari bahaya. Kok ini orang pemimpin yang diangkat oleh Rasul malah nyuruh kita masuk ke dalam api? Ini bagaimana urusannya sih, kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang itu pada diam, tidak masuk. Lama-lama apinya padam. Fabainahum kadzalika iz khamadat nar. Selama orang itu pada nggak masuk, saling memandang, lama-lama apinya mati. Wasakana ghadabuhu, lalu orang yang marah tadi, pemimpin yang marah tadi juga kemarahannya sudah reda, lalu perjalanan dilanjutkan. Kayaknya emosi sesaat nih, tapi emosinya orang Arab ini aneh juga ya. Orang suruh ngumpulin kayu bakar, dibakar, orang suruh masuk. Lalu fadzukira li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerita ini disampaikan kepada Nabi setelah sampai di kota Madinah. Faqala, lalu Nabi berkata, lau dakhaluha, seandainya waktu itu kalian mentaati pemimpin tadi, masuk ke dalamnya, makharaju minha abadan, kalian tidak akan keluar lagi untuk selamanya, alias hangus terbakar wafat. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, innama ta'atu fil ma'ruf, kalian boleh saja, bahkan harus taat kepada pemimpin, tapi taat kepada pemimpin itu dalam urusan kebaikan. Kira-kira begitu kata Rasul. Kalau yang urusan yang menyengsarakan dan menyebabkan kezaliman, jangan ditaati pemimpin itu ya, bapak-bapak sekalian. Ini hadisnya sahih, pesan Rasulullah
Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan, kepatuhan seseorang atas kepemimpinan seseorang atas dirinya itu dalam hal-hal yang baik. Jadi kepatuhan kita kepada penguasa dalam urusan-urusan yang baik. Yang tidak baik jangan dipatuhi. Kira-kira begitu. Itu hadis nomor 6711. Lalu ada hadis yang berikutnya, kita baca. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin hadatsana Hammad an Jahdi an Abi Raja an Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi urusan kepatuhan kita kepada pemimpin, tetapi kepatuhan kita kepada pemimpin itu dalam urusan yang baik-baik saja. Urusan yang tidak baik kita tidak wajib untuk patuh. Rasulullah menyampaikan dalam hadis lain, man ra'a min amirihi say'an fakarihahu falyasbir fa innahu laisa ahadun yufariqu jama'ati sibran fayamutu illa mata maitatan jahiliyah. Nah, ini penting ya Pak. Ini pesan Rasulullah ini kepada kita semua kaum muslimin, karena ini tren zaman sekarang nih. Bukan zaman sekarang sih, zaman dulu juga udah tren. Singkatnya kata Rasulullah begini, apabila kita itu melihat man ra'a min amirihi say'an fakarihahu, apabila kita itu punya pemimpin, ini khusus untuk orang Islam ya, yang gak Islam nggak berlaku. Saya menasihati untuk orang Islam saja. Apabila kita punya pemimpin dan pemimpin itu kita tidak sukai karena perilakunya yang kayak tadi tuh, yang aneh-aneh, sikap kita sebagai seorang muslim hanya diajarkan oleh Rasulullah, falyasbir, bersabar nunggu pilpres, maksud saya gitu ya, jelas ya, nggak usah ribut-ribut. Falyasbir, orang Islam itu sikapnya begitu. Falyasbir fa innahu laisa ahadun yufariqu jama'ah sibron, karena sesungguhnya apabila seseorang yufariqu, memisahkan diri, jama'atan dari jamaah sibron, satu jengkal, satu depa saja, falyamutu illa mata miyatan jahiliyah, lalu dia mati dalam keadaan memisahkan diri karena tidak suka dengan pemimpinnya, dia mati dalam keadaan jahiliyah ya Pak. Jadi kalau kita tidak suka dengan presiden, umat Islam itu dilarang untuk memberontak. Kita tungguin aja nanti 5 tahun habis pilpres, kita jangan pilih lagi, kecuali udah waktunya pilpres mau 3 periode, boleh kita berontak ya. Berontaknya bukan melakukan kekerasan, paling tidak demonstrasi. Umat Islam itu apabila pemimpinnya tidak sesuai dengan syariat agamanya, dia hanya dibolehkan untuk bersabar, jangan memisahkan diri. Kalau di Indonesia kan tren itu ya enggak, agak suka sama ketua partai, bikin partai baru. Makanya partai politik banyak, kalah di dalam kongres, di dalam muktamar, di dalam musyawarah besar, kalah bikin partai baru. Kalah di organisasi, bikin organisasi baru. Padahal umat Islam diajarkan, kalau kita tidak suka dengan pemimpin itu, kita harus bersabar, tunggu saja periodenya, nanti ambil lagi, pilih lagi, kita kalahkan secara konstitusi. Jangan melakukan perlawanan, karena apabila umat Islam itu memisahkan diri dari jamaah, dia mati dalam tindakannya memisahkan itu, dia mati dalam keadaan jahiliyah ya. Termasuk juga kalau nggak suka ketua DKM Pak. Kalau nggak suka ketua DKM gampang Pak, apalagi kalau nggak suka saya.
Tungguin aja, ntar Desember saya mengundurkan diri kok. Ya Pak, saya kagak suka bawa, kenapa nggak suka begini-begini, ngomong aja, gampang ya. Tapi kalau pindah masjid itu bukan dari bagian dari itu. Gua nggak suka mau ketua DKM yang ini pindah ke masjid sana, bukan bagian dari ini. Karena kan kita tetap di sana menjaga ukhuwah, di sini menjaga ukhuwah. Maksudnya memisahkan diri itu melakukan perlawanan kepada pemimpin. Ya, apabila kita melakukan perlawanan kepada pemimpin, itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Kalau kita mati dalam keadaan jahiliyah. Dan kita sebagai seorang muslim di Indonesia ini nggak usah khawatir, Pak, karena sistem yang dipakai di Indonesia ini sistem Islam. Kan orang sering bilang nih, di Indonesia demokrasi itu produk barat, Bu. Itu biarin aja, tidak masalah. Itu mereka salah. Sebetulnya di Indonesia itu sistem khilafah. Bapak ngerti nggak khilafah itu artinya apa? Khilafah itu artinya pergantian. Jadi di Indonesia ini yang presidennya diganti 5 tahun sekali, ya itu sistem khilafah, itu udah begitu. Cuma kalau di khilafah itu bergantinya kalau sudah wafat, kalau di sini bergantinya 5 tahun sekali. Kalau kurang tambah sekali lagi. Kalau pengen masih kurang juga, ngebujuk-bujukin MK supaya nambah sekali lagi, tapi nggak bisa, gitu ya. Tapi itu sistem khilafah sebetulnya, Pak. Ya, jadi umat Islam nggak usah ngomong-ngomongin masalah khilafah. Negara ini udah sesuai dengan sistem khilafah. Itu orang-orang yang benci sama khilafah itu salah mereka. Khilafah itu artinya pergantian, Pak. Cuma kan dalam pergantian itu nggak disebutkan pergantiannya harus 3 tahun sekali, harus 4 tahun sekali, harus seumur hidup. Enggak. Kalau masalah waktunya itu adalah istihad, seperti pergantian Khalifah Rasyidin, itu kan begitu wafat baru diganti, itu istihad. Tapi kalau mau dibikin 10 tahun sekali juga boleh, mau dibikin 5 tahun sekali juga boleh, itu sistem khilafah. Jadi di negeri ini udah pakai sistem khilafah sebetulnya. Jadi kita plong, umat Islam tenang. Cuma namanya disebut demokrasi, biarin aja kalau namanya sih. Gitu. Jelas ya, Pak? Khilafah itu artinya pergantian. Allah menunjuk Adam sebagai khalifah di muka bumi untuk menjadi pengganti penguasa bumi sebelumnya. Penguasa bumi sebelumnya kan iblis, digantikan oleh Adam. Jadi khalifah itu artinya pengganti, khilafah itu pergantian. Jelas ya? Seperti di Indonesia saat ini sistem pergantian. Jadi saya ulangi, umat Islam itu dilarang untuk melakukan, kalau bahasa halusnya, memisahkan diri apabila kita tidak suka dengan pemimpin. Kalau kita tidak suka, kita sabar saja, nanti juga kita ganti. Jelas ya, Pak? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Oke. Hadis yang berikutnya kita baca, hadasana Musaddad hadasana Yahya an Syu'bah an Abi Tayya an Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa ista'milu alaikum Abdul Habisha ka'anna ra'suhu zabibah. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah. Taat dan patuhlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu adalah budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Ini perumpamaan aja ya, Pak. Seandainya kalian itu dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah, ka'anna ra'suhu zabibah, yang rambutnya keriting ikal-ikal, itu perumpamaan Rasulullah. Kalaupun itu pemimpin kalian, kalian tetap harus patuh. Seperti itu kira-kira perumpamaan umat Islam untuk mematuhi pemimpinnya. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah berkata, sam'a wa ta'at 'alal mar'il muslimin fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'asiyatin. Fa idza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'at. Ini sama dengan hadis yang innama ta'at fil ma'ruf ya.
Jadi Rasulullah mengatakan sam'a wa ta'at 'alal mar'il muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim itu kalau kita sudah memilih pemimpin, kita wajib mendengar dan wajib taat kepada pemimpin itu fima ahabba wa kariha, walaupun kita suka ataupun tidak suka dengan pemimpin itu, kita wajib untuk taat. Malam yu'mar bima'asiyatin, tetapi apabila kita bukan diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Fa idza umira bima'asiyatin, apabila kita diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'at, jangan sekali-kali kita dengar dan jangan sekali-kali kita taat kepadanya. Ya, kalau ada pemimpin yang memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, jangan sekali-kali kita dengar dan jangan sekali-kali kita taat. Nah, batasannya yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita itu hanyalah dilarang untuk taat dan dilarang untuk mendengar, tidak harus melakukan perlawanan. Kira-kira begitu ya Pak. Karena kalau kita memisahkan diri atau kita melakukan perlawanan, Rasulullah mengkategorikan kita mati dalam keadaan jahiliyah. Itu batasan-batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita memilih pemimpin. Nah, itu untuk sisi kita sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin. Lalu bagaimana sisi pemimpinnya? Rasulullah juga memberikan guideline, memberikan batasan-batasan kepada pemimpin. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hajjaz ibnu Minhal, hadatsana Jarir ibnu Hizzam, an Hasan an Abdurrahman bin Samurah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, la taz'alil imarah fa innaka an u'tiha an mas'alatin wukhilat ilaiha wa in u'titaha an ghaira mas'alatin u'innat alaiha. Kata Rasulullah begini, menasihati sahabat Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, jangan sekali-kali kalau kamu meminta jabatan, jangan sekali-kali kamu meminta kekuasaan. Karena kalau kamu meminta kekuasaan, lalu kekuasaan itu kamu dapatkan dengan segala cara, boleh jadi Allah akan membiarkan dirimu. Tetapi kalau kekuasaan itu atau jabatan itu datang sebagai amanah, maka Allah akan menolong dirimu. Kalau begitu orang-orang yang kampanye jadi caleg itu dilarang ya Pak? Kalau dipikir-pikir ya Pak, betul nggak Pak? Kan Rasulullah ngomong nih, masang-masang spanduk itu kayak saya ini. Ya. Saya itu Rasulullah bilang itu jangan minta-minta jabatan gitu kan. Gimana ya? Emang sistemnya di Indonesia ini kagak sesuai sih, jadi bingung. Saya waktu itu diwawancara di partai gitu ya. Saya bilang begini, boleh tidak kalau jadi caleg itu tidak pakai foto? Oh nggak bisa kata gitu, pakai namanya gitu, Ubaidillah Talib misalnya gitu. Nggak bisa Pak. Emang kenapa? Saya termasuk orang yang memegang paham foto yang tidak ada urgensinya itu tidak boleh dipang-pang, saya bilang gitu. Maka di rumah saya kalau Bapak ke rumah nggak ada foto Pak, foto semuanya simpen. Ya nggak bisa Pak, saya mau tapi tidak ada foto saya di mana-mana, pakai nama aja gitu. Nggak bisa, harus pakai foto. Akhirnya terpaksa saya pasang foto karena menurut saya termasuk orang yang memegang paham masang foto di mana-mana itu haram. Cuma terpaksa ikut-ikutan ini gara-gara sistemnya seperti itu. Nggak bisa ternyata. Pengennya saya nggak masang foto gitu karena saya tetap beranggapan bahwa foto yang dipasang yang tidak ada urgensi syariatnya
itu haram, yang di baliho-baliho itu. Tapi saya jadi terpaksa ikut-ikutan ya, kecuali yang ada urgensi syariat, misalnya di KTP, di SIM, di paspor gitu ya. Yang di luar itu nggak boleh kalau menurut saya. Tapi saya jadi ikut-ikutan, terpaksa melanggar. Ya mohon maaf lah. Cuma kebenaran tetap saya sampaikan ya, ini kan hadis kebenaran nih, walaupun saya tetap melanggar, saya termasuk yang melanggar ini, tapi kebenaran tetap harus saya sampaikan walaupun saya melanggar. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus, hadatsana ibnu Abi Zahbi an Sa'id ibnu Maqbira an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini juga nih peringatan buat penguasa. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'sul fatimatu. Jadi kata Rasulullah begini, innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian semua akan sangat berambisi dengan kekuasaan. Yang jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, termasuk yang mau jadi anggota DPR, DPRD ya, itu orang-orang yang berambisi dengan kekuasaan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, padahal kalau kalian tahu itu akan menyusahkan kalian di hari kiamat. Jadi kekuasaan itu akan menyusahkan kita di hari kiamat, sudah pasti ya, karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal khatimah. Kata Rasulullah ini ada sebuah perumpamaan yang menarik, Pak. Orang yang berkuasa itu seperti senikmat-nikmatnya penyusuan bayi yang lagi disusuin. Enak kan, Pak? Pernah ngerasain nggak, Pak? Waktu disusuin, Pak Haji emang suka nyusu? Pernah? Luar berarti Pak Haji daya ingatnya kuat loh itu. Dia ingat waktu masih disusuin sama ibunya. Oh, ibu yang keberapa gitu ya. Tapi kata Rasulullah, orang yang sedang berkuasa itu senikmat-nikmatnya penyusuan. Nanti kalau dia disuruh berhenti, kata Rasulullah, wa bi'sal fatimatu, seburuk-buruknya penyapian. Bayi kan kalau lagi disapi, Pak, tahu kan disapi, disuruh berhenti nyusu, itu rewel, badannya panas, nangis dan sebagainya. Orang Betawi zaman dulu kalau anaknya udah 5 tahun kagak berhenti nyusu, mau disapi, mohon maaf ini, sampai payudara si ibu tuh dikasih jadam. Bapak tahu jadam? Yang pahitnya minta ampun. Nanti si bayi begitu dia, bukannya bayi udah 5 tahun, udah balita lah ya, begitu mau nyusu pahit, akhirnya kagak nyusu gitu loh, karena saking susahnya mau nyapi. Nah, Rasulullah itu ngasih gambaran orang yang sedang berkuasa itu senikmat-nikmatnya penyusuan, begitu periodenya habis seburuk-buruknya penyapian. Jadi benar kata Rasulullah, orang yang sedang berkuasa itu sebaik-baiknya penyusuan. Kalau sudah waktunya berhenti, seburuk-buruknya penyapian. Makanya kagak ada yang mau pada berhenti, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Allah memberikan amanah kepada saya tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Ya, walaupun saya sedikit-sedikit melanggar, ya tapi ini kebenaran tetap harus saya sampaikan. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada, monggo Mas. Yuk, silakan. Terima kasih waktunya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi disampaikan bahwasanya khilafah, ada suatu pendapat daripada kalau kita mendengarin khilafah itu adalah suatu anutan di mana merujuk yang garis besarnya adalah terkait dengan syariat Islam. Nah, tadi dikatakan kan apa namanya terus menerus artinya sudah demikian 5 tahun kan gitu. Itu mohon penjelasan lebih lanjut. Demikian. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah khilafah, ada kalau kita mendengarin daripada suatu rujukan-rujukan di internet maupun di YouTube itu kan, jadi merujuk kepada hal-hal semua itu anutan daripada syariat Islam. Jadi yang dipakai itu adalah demikian. Setelah pemimpin istilahnya ditunjuk, tapi anutannya adalah syariat Islam. Oh ya, baik. Kalau khalafah sebagai didefinisikan dalam arti bahasa itu artinya pengganti. Khalafah itu artinya pengganti. Khalifah orang yang menggantikan. Itu bahasa dari sisi definisi bahasa ya. Khilafah artinya pergantian. Pergantian pemimpin itu disebut dengan khilafah. Jelas ya Pak? Lalu para ulama beristihad merujuk kepada sistem kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah dan Jazirah Arab, lalu dilanjutkan oleh para sahabat sampai mentok sampai para sahabat saja, kalau di bawahnya itu ikhtilaf. Mereka melakukan kepemimpinan berdasarkan hukum-hukum syarak. Maka para ulama beristihad yang namanya khilafah itu adalah sistem pergantian kepemimpinan menurut syariat Islam, di mana kepemimpinannya juga dijalankan sesuai dengan syariat Islam, gitu loh. Dalam konteks yang lain, tidak perlu khilafah ataupun tidak, bagi umat Islam kepemimpinan itu ya sudah pasti harus dijalankan sesuai dengan syariat sebetulnya ya, sebetulnya. Tetapi kalau saya berpendapat begini, sederhananya begini saja Pak, umat Islam di Indonesia dari 280 juta itu kan sekitar 240 juta orang Islam. Dari 280 juta penduduk Indonesia, 240 jutanya kan orang Muslim. Kalau 240 juta semuanya melaksanakan syariat Islam, otomatis terbentuk tuh khilafah. Setuju nggak Pak? Tetapi kan permasalahannya tidak orang Islam sendiri yang tidak melaksanakan syariatnya. Coba itu, Presiden Indonesia dari mulai negara ini berdiri ada nggak yang non Muslim? Nggak ada kan? Semuanya Muslim. Seandainya 240 juta kaum Muslimin di Indonesia ini patuh pada ajaran agamanya, ya otomatis itu berjalan. Nggak usah pakai sistem juga otomatis berjalan Pak. Masalahnya kan tidak. Kan sampai hari ini nih agama Islam itu masih eksklusif. Masih eksklusif. Saya udah berkali-kali ngomong, di kampung itu orang Islam itu bisa mayoritas, taruhlah satu kampung penduduknya 500.000, mayoritasnya kaum muslimin, yang ngerti ilmu agamanya kagak ada 1%. Nggak usah jauh-jauh di 2 RW-nya aja nih, 17 sama 19. Ada penduduknya nih kira-kira sekitar 50.000 nggak kaum muslimin? Coba hitung yang paham ilmu agama berapa orang. Jadi kayaknya sampai hari kiamat pun di negeri ini syariat Islam sulit dilakukan, karena orang Islamnya sendiri memang kagak mengerti ajaran agamanya. Itu masalah utamanya Pak. Paham? Ya Pak? Jelas? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau pemimpin yang dolim? Nah, kan udah dijelasin tadi. Pemimpin zalim itu jangan didengar dan jangan ditaati. Tetapi umat Islam itu tidak boleh melakukan perlawanan, harus bersabar. Nanti kalau waktunya diganti, baru kita ganti. Habis periodenya. Tapi kalau agak mau diganti-ganti juga sementara mereka, tapi ada kriteria nih. Kalau mereka mulai mendatangkan kesengsaraan, tidak menjamin keselamatan jiwa kaum muslimin, apalagi sampai mengusir kaum muslimin dari negerinya, kita wajib melakukan perlawanan.
Nah, seperti di Cina, tapi di Indonesia kan tidak. Di Indonesia kan baik-baik aja. Indonesia nyaman-nyaman aja. Pokoknya di Indonesia mah gampang lah, disuruh sholat aman, tablik akbar, maulidan aman. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.